Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marshall Muhammad Raihan Ramadan Siswanto dengan NPM 23011020145 dari Universitas Padjadjaran dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas studi kasus biokimia perairan. Nah, untuk kasus yang saya ambil yaitu pengaruh kandungan protein dalam pakan terhadap pertumbuhan ikan Napoleon atau Cheilinus undulatus. Nah, protein merupakan nutrien esensial untuk mempertahankan kehidupan dan memacu pertumbuhan. Halver 1976, penyebutan 1991. Kualitas protein bergantung kepada komposisi asam aminonya, terutama asam amino esensial dan derajat kecernaannya. Nah, kebutuhan protein pakan itu berbeda-beda untuk setiap stadia hidup ikan, di mana pada larva membutuhkan protein pakan yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya lebih rendah pada stadia yang lebih besar. Di samping itu, setiap spesies ikan membutuhkan pakan optimal yang berbeda pula. Nah, seperti yang diketahui bahwa pertumbuhan ikan Napoleon dalam karamba jaring apung sangat tergantung pada pasok pakan yang diberikan karena keterbatasan pakan alami yang dapat diperoleh. Pemberian pakan buatan yang memenuhi kebutuhan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, ikan Napoleon sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan membangun sel-sel tubuh dan proses perkembangbiakan dan juga pencegahan penyakit. Nah, seperti yang dapat kita ketahui bahwa protein merupakan sumber asam amino esensial yang dibutuhkan ikan untuk mendukung pertumbuhan yang optimum, juga sebagai sumber energi bagi ikan. Nah, ikan Napoleon yang diberi pakan dengan kandungan protein 45% dan 50% memberikan pertambahan bobot lebih rendah dari ikan yang diberi pakan dengan kandungan protein 40%. Hal ini dapat terjadi karena ikan Napoleon tidak mampu memanfaatkan secara efisien pakan kandungan protein yang lebih tinggi. Kandungan protein yang tinggi dalam pakan membutuhkan energi tubuh yang tinggi untuk proses deaminasi sehingga akan mengurangi energi untuk pertumbuhan. Nah, akibatnya pertumbuhan ikan menjadi lebih rendah. Pemberian pakan yang tidak seimbang juga tidak baik untuk pertumbuhan ikan dikarenakan ikan Napoleon membutuhkan nutrisi yang seimbang. Tidak adanya keseimbangan menyebabkan menurunnya efisiensi penggunaan protein. Ikan Napoleon yang diberi pakan dengan kandungan protein 45% dan 50% memberikan pertambahan bobot lebih rendah dari ikan Napoleon yang diberi pakan dengan kandungan protein 40%. Hal ini dapat terjadi karena ikan Napoleon tidak mampu memanfaatkan secara efisien pakan dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Kandungan protein yang tinggi dalam pakan membutuhkan energi tubuh untuk proses dominasi sehingga akan mengurangi energi untuk pertumbuhan. Akibatnya, pertumbuhan ikan akan menjadi rendah. Kekurangan suplai protein akan menyebabkan gangguan pertumbuhan atau akan kehilangan bobot tubuh karena perombakan protein jaringan yang kurang vital untuk mempertahankan fungsi jaringan yang lebih vital. Sebaliknya, jika terlalu banyak suplai protein di pakan, hanya sebagian dari protein yang dimanfaatkan untuk maintenance dan pertumbuhan dan selebihnya akan diubah menjadi energi. Protein merupakan komponen esensial baik pada inti sel dan protoplasma sel yang semuanya terdapat pada daging, organ dalam, otak, syaraf, dan kulit. Secara umum, protein berfungsi sebagai untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan untuk membangun jaringan baru. Protein dapat dikatabolis menjadi sumber energi atau dapat menjadi substrat untuk pembentukan lemak dan karbohidrat. Untuk pembentukan enzim, hormon dan bahan lain yang secara biologi sangat dibutuhkan untuk antibodi dan hemoglobin. Nah, kebutuhan protein pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi ukuran dan umur ikan. Karena secara umum, kebutuhan protein ikan turun dengan meningkatnya ukuran dan umur ikan. Nah, spesies ikan laut memiliki kebutuhan protein yang lebih tinggi dibanding ikan air tawar. Karena kebutuhan protein ikan laut berkisar 38-55%, sedangkan kebutuhan protein ikan air tawar adalah 28-40%. Suhu air. Secara umum, laju pertumbuhan dan konsumsi pakan ikan meningkat dengan meningkatnya suhu air dan tentunya berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertumbuhan dan laju metabolisme. Salinitas. Ikan yang hidup pada kondisi hipertonik atau sebaliknya, maka akan membutuhkan protein yang lebih tinggi dalam pakan dibandingkan dengan ikan yang hidup dalam kondisi isotonik.
Kecernaan protein. Kebutuhan protein ikan sangat dipengaruhi oleh kecernaan protein dari bahan baku yang digunakan. Kandungan energi. Kebutuhan protein ikan sangat tergantung pada ketersediaan total energi dalam pakan. Imbangan antara protein dan energi dalam pakan ini didasari pada konsep protein sparing effect, di mana ketersediaan energi yang berasal dari bukan protein dalam hal ini, karbohidrat dan lemak akan mengurangi penggunaan protein sebagai sumber energi. Kandungan asam amino. Kualitas protein suatu pakan sangat ditentukan oleh kandungan asam aminonya. Ikan